tugasan. Oh, ini Prof. Joko. Yo, Assalamualaikum. yang penting nggak usah RKAT prodi. Benar-benar. Iya. Assalamualaikum Prof. Joko. Waalaikumsalam, Bro. Ayo, sehat, tambah sehat aja. Harus Apa sehat. resepnya? Harus sehat ya. Ya begini ini resepnya. Sehat dan awet muda. Wih, itu ada Mbak Heti itu. Itu. Bu dokter. Itu Mbak Heti Purnamasari Surabaya. Oh iya Udah iya lama iya nggak Heti. kumpul. Iya Heti. Bagaimana? Kita mulai sudah jam 10.08 Mbak Enda. Baik. Nanti minta izin diakhiri 11.30 enggak apa-apa ya Bu Novi? Iya, enggak apa-apa. Sesuatu yang sudah saya WA ke Bu Novi. Iya, 11.30. Oh, setengah 12 ya. Iya. Baik, kita mulai. Sebentar, ini semuanya sudah hadir. Pak Joko, Bu Novi ada. Saya harus cek ini. Baik. Kita mulai, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang untuk teman-teman yang ada di timur. Salam sastra. Bertemu lagi dengan saya, Indah Himawati. Jangan bosan ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kita belajar di Sekolah Sastra. Ini pembahasan yang kedua tentang etnopoetika. Kali ini kita belajar tentang penerapan etnopoetika. Ini akan menjadi bekal dalam penelitian-penelitian etnopoetika. Saya sudah minta izin ke Prof. Joko, Bapak dan Ibu, teman-teman juga boleh mengajukan judul penelitian di kolom chat. Nanti akan diambil 3 atau 5 begitu yang akan dibahas oleh Pak Joko. Kalau judulnya seperti ini, metode yang digunakan apa, kajian teorinya sebaiknya seperti apa. Nah, lumayan toh daripada kita repot-repot. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu menuliskan rencana judulnya, kemudian nanti 3 atau 5 judul itu yang akan dibahas oleh Pak Joko. Karena kita memang hari ini praktik tentang etnopoetika. Sebelum saya mulai dengan Prof. Dr. Joko Saryono MPD, Mahaguru kita bersama-sama selama 2 hari ini, saya persilakan dulu Prof. Novi Anugrayakti M. Hum, Ketua Umum HISKI, untuk membuka Sekolah Sastra edisi kedua ini. Silakan Prof. Novi. Terima kasih Mbak Enda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Recording in Swastiastu. progress. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para Dewan Etik, Dewan Pakar, pengurus harian, pengurus komisariat, dan anggota HISKI yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Selamat pagi semuanya dan selamat berjumpa melalui ruang Zoom meeting dan kanal YouTube yang tersedia dan dapat diakses secara terbuka. Bapak dan Ibu kolega HISKI yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sekolah Sastra yang menyajikan teks etnopoetika. Sebelumnya kita berduka karena kemarin hari Jumat 19/2024 kita telah kehilangan sastrawan, budayawan Indonesia, guru kita semua, Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan terbaik di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah. Ya, pada pertemuan yang pertama etnopoetika dengan materi yang berjudul dari konseptualisasi sampai metodologi telah dijelaskan oleh Prof. Joko, guru kita semua, apa yang dimaksud dengan etnopoetika, apa itu etnopoetika, perkembangan etnopoetika, objek, kajian, teori, dan metode yang sekarang kita akan mendengarkan metode dalam etnopoetika dan penerapannya. Nah, kita tahu bahwasanya etnopoetika dijadikan bidang kajian. Nah, ini bisa untuk
kajian dalam tesis, disertasi, dan kajian-kajian dalam riset kita bersama dalam etnologi, antropologi, folklore, stilistika, linguistik, sastra, dan kajian terjemahan. Kita tahu bahwa 2 minggu yang lalu beragam respon telah muncul di grup WA HISKI dan di grup-grup lainnya yang menempatkan antusiasme para kolega dalam merespon isi sekolah sastra. Hampir sekitar 460 ya di dalam pertemuan 2 minggu yang lalu, belum lagi yang ada di YouTube. Nah, respon tersebut sebagai salah satu indikator bahwa kegiatan sekolah sastra ini telah menginspirasi para kolega anggota HISKI untuk menindaklanjuti, mengimplementasikan, dan melakukan kajian dan penelitian dengan menerapkan teori dan konsep mengenai etnopoetika. Apalagi pertemuan yang kedua ini Prof. Joko membuka untuk membahas atau membincangkan bagaimana kajian-kajian etnopoetika untuk sebuah riset. Ibu Bapak kolega HISKI yang saya cintai, agar pemahaman kita mengenai etnopoetika utuh, marilah kita bersama-sama mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Prof. Joko Saryono MPD ini dengan seksama. Dengan demikian, kita akan mendapat kesempatan untuk mengimplementasikan dalam kajian riset dengan fokus etnopoetika. Sebagai penutup, saya ingin membacakan pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Bunga cempaka taman kota. Cakep. Indah warnanya dan memesona. Cakep. Marilah kita menyimak bersama Cakep. pemaparan kedua tema etnopoetika. Terima Mantap. kasih. Prof. Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balas pantunnya Prof. Joko. Baik, terima kasih Bu Novi, berbalas pantunnya nanti saja. Ini Pak Joko Peri, masih bagus lagi harus Om Peri. mencari-cari. Bapak Ibu dan teman-teman, mari belajar bersama dengan Pak Joko. Saya juga belajar Bapak Ibu, karena Pak Joko itu setiap kali kita bertemu, setiap kali selalu ada yang baru. Jadi ini seperti kantong Doraemon, selalu ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari beliau. Sebelum itu saya informasikan tentang materi yang nanti akan dibagikan oleh panitia, dan daftar hadir jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan dibagikan oleh panitia di dekat-dekat akhir begitu ya, supaya kita bisa konsentrasi mendengarkan pemaparan dari Pak Joko. Pak Joko, saya persilakan untuk memulai. Terima kasih, Mbak Esti. Bapak Ibu, sahabat-sahabat HISKI semuanya, dari Begawan sampai di bawahnya Begawan atau semuanya Begawan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita tetap bersemangat untuk berkarya, belajar bersama, dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, kemanusiaan, dan kebudayaan kita melalui bidang keilmuan kita, sastra dalam arti seluas-luasnya, dan melalui organisasi profesi kita yang makin berkembang, dan terus berbenah diri yang bernama HISKI. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti permintaan Prof. Nurhayati tadi, saya tidak membaca pantun, tidak membalas pantun Bu Novi atau Prof. Novi. Saya ingin mengenang Prof. Abdul Hadi. Saya kira Prof. Abdul Hadi ini sudah husnul khatimah, sudah tahu jalannya pulang ke surga loka. Itu terlihat pada puisinya Tuhan kita begitu dekat. Nah, itu saya baca. Bentar, mari kita resapi bahwa beliau sudah sangat jauh pada tahun 70-an itu menebak arah hidupnya kemana. Tuhan, kita itu dekat. Tuhan, kita itu dekat. Sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti kain dengan kapas,
aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dengan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padamu. Itulah saya kira puisi yang sangat bagus dari Abdul Latif, bagaimana menebak jalannya ini. Kalau itu tadi dibacakan, jadilah sebenarnya seni pelantunannya juga bagian dari etnopuitika. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan perbincangan pada 2 minggu yang lalu. Izinkan saya berbagi layar dengan Bapak Ibu supaya lebih mudah saya berbincang-bincang dengan Bapak Ibu. Nah, saya ingin memberi judul perbincangan pertemuan kita itu etnopuitika, model teoritis dan kajiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2 minggu yang lalu itu kita sudah berbicara aspek-aspek ontologis, aspek-aspek kontekstual, aspek-aspek historis dari etnopuitika. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengulang kembali, menyegarkan kembali apa yang sudah kita bicarakan. Inilah bagian pertama, tiga lembar ini untuk mengenang kembali atau mengingat kembali apa etnopuitika itu. Nah, yang pertama saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa etnopuitika itu dalam bahasa aslinya tidak serta-merta, etno itu dalam arti etnis, dalam arti suku bangsa, dalam arti sekelompok manusia dengan ciri-ciri yang sama. Biasanya etnopuitika itu ditafsirkan atau dimaknai atau ditempatkan ke dalam 3 gugusan makna atau asal-usul makna itu. Nah, yang paling sering etnopuitika itu sebenarnya dimaknai etnografik puitik. Jadi puitika etnografis. Nah, kemudian yang kedua itu puitika antropologis. Jadi sangat dekat antara puitika, linguistik dan budaya itu karena puitika antropologis. Nah, barulah yang ketiga itu puitika etnologis itu, etnologi lah. Nah, itu yang baru dikaitkan dengan etnik tertentu. Sebenarnya bukan soal etnisitas atau kesuku bangsaannya, tetapi pada budayanya juga itu. Nah, karena itu kita harus memaknai etnopuitika tidak serta-merta itu merupakan satu tautan antara puitika dan etnisitas. Jadi kita harus menjauhkan pemaknaan etnopuitika itu pasti hubungannya dengan etnisitas. Tetapi dengan kebudayaan, dengan lukisan budaya yang mendalam, seperti diamanatkan oleh etnografi, atau lukisan yang mendalam yang bisa dilakukan atau dibuat oleh manusia karena dimensi antropologisnya. Bahwa sekelompok manusia, satu tipologi budaya itu dikembangkan, dikreasi oleh etnik tertentu, suku bangsa tertentu, itu bisa jadi demikian. Tetapi juga kita harus ingat bahwa pengelompokan etnisitas itu juga relatif rapuh atau beragam. Nah, ini yang harus kita ingat. Jadi kita tidak bicara soal puitika dan etnisitas, tetapi bicara soal puitika, manusia, dan kebudayaan. Disitulah saya kira kancah dari etnopuitika itu. Nah, lalu apanya dari etnopuitika? Supaya berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan, kita sudah bahas, etnopuitika itu sebenarnya berfokus, bertolak pada 2 hal atau berorientasi pada 2 hal. Yang pertama ya verbal art-nya itu. Jadi satu puitika pentas, satu pertunjukan seni verbal. Itu yang pertama, yang paling banyak. Tentu di tempat kita itu
kalau kita membagi kebudayaan menjadi 4 kuadran, yaitu kebudayaan primer, kebudayaan lisan primer, kebudayaan manuskrip atau naskah, kebudayaan literasi cetak, printed culture itu. Kemudian yang keempat sekarang kita harus menambahkan kebudayaan digital. Nah, Puitika pentas itu saya kira bisa terdapat di 4 kuadran budaya, 4 gugusan budaya yang dikembangkan oleh manusia itu. Tentu saja Puitika pentas yang pertama itu sangat kental ya, sangat kental di dalam budaya kuadran lisan, kelisanan. Karena Puitika pentasnya. Kemudian di dalam manuskrip, zaman manuskrip atau zaman naskah, saya kira sangat menarik karena seni pelantunan, seni pentas dari naskah-naskah itu yang umumnya berbentuk puisi dengan berbagai nama, bisa tembang, bisa macapat, bisa kadra, bisa tomina dan lain-lain. Di Indonesia ini yang terdiri atas ratusan kebudayaan itu kita memiliki ribuan puisi lisan atau yang dipentaskan atau naskah yang bisa kita amati secara lebih detail. Jadi di dalam budaya lisan dan budaya naskah itulah kita menemukan puitika pentas yang luar biasa. Nah, puitika pentas ini ada yang hanya modalnya mulut, artinya suara saja, tapi bisa juga dengan piranti-piranti dalam makyong, dalam madihin, dalam kentrung, dalam berbagai kesenian. Bahkan ada pertunjukan yang lebih luas, misalnya di dalam kadatomina. Nah, ini yang di Toraja itu. Nah, ini saya kira orientasi pertama. Jadi yang disasar oleh etnopuitika pentas. Karena itu kalau analisis teks, analisis misalnya karya-karya Eka Kurniawan, karya-karya, saya asal sebut saja ya ini, karya-karya Dewi Lestari, itu ya tidak termasuk itu. Kecuali misalnya Bumi Manusia, kemudian ditata ulang menjadi bunga akhir abad, lalu dipentaskan. Itu bisa menjadi suatu objek dari atau sasaran dari etnopuitika. Nah, kemudian yang kedua itu makna pentas sastrawinya itu, serta implikasi budayanya. Kalau mau ya, tidak harus selalu. Tidak selalu. Artinya harus bisa juga hanya maknanya. Misalkan ya, maafkan saya contohkan Jawa, di dalam Jawa, budaya Jawa itu ada pepatah atau metafor yang sangat indah, misalnya wong kuwi kudu iso ngilu gitoke dhewe. Setiap orang harus bisa memandang tengkuknya sendiri. Itu dengan ritmis. Itu kan pengucapan dan seterusnya ya. Tapi makna berhenti di situ bahwa makna pentanya itu bahwa ucapan itu atau keritmisan bunyi itu bermakna bahwa setiap orang harus mampu melihat dirinya sendiri. Karena melihat tengkuk itu jelas mustahil, tetapi itu dijadikan metafor. Artinya metafor itu bermakna bahwa kita, setiap manusia itu harus mampu melihat dirinya sendiri, menengok ke dalam batin terdalamnya sendiri. Selesai di situ tidak apa-apa, tapi mau dilanjutkan ke implikasi filosofisnya, implikasi spiritualnya, boleh-boleh saja bahwa orang Jawa berorientasi ke dalam, internalisasi diri itu menjadi sangat kuat sampai ya dibanding eksternalisasi sorot keluarnya. Itu boleh-boleh saja implikasi-implikasi itu. Tentu implikasi ini macam-macam. Sampai pada mungkin tipologi tipe budayanya, apakah budaya agraris, apakah budaya bahari, kan bisa saja budaya bahari. Jawabi Imron misalnya bantalku ombak, selimutku angin, itu jelas implikasi budaya bahari. Itu bisa saja. Ini yang kedua yang harus kita ingat. Jadi apa yang harus kita pahami, etnopuitika itu berarti ya tetap kajian terhadap teks sastra pentas, bukan teks sastra cetak.
saya tidak melanjutkan ke digital ya. Digital itu sebenarnya lisan kedua. Jadi mungkin kita juga perlu mengembangkan etnopoetika digital. Ya. Saya belum bicara tentang etnopoetika digital karena ada di ranah digital. Di dalam dunia digital kita bisa mendapatkan banyak hal. Nah, tapi kita kembali pada etnopoetika. Jadi etnopoetika berfokus pada kajian teks sastra pentas atau teks sastra yang lazim dipentaskan. Kalau sastra pentas itu kecenderungannya kan puisi lisan, bisa juga puisi yang dituliskan tapi naskah ya. Misalnya Lontar Ilagaligo, kemudian Lontar Hadis Dagang, juga naskah-naskah yang lain yang ada di berbagai tempat. Di berbagai tempat itu di berbagai gugusan budaya di Indonesia. Itu kan sebenarnya tulis tetapi lazim dipentaskan. Nah, makna teks sastra yang lazim dipentaskan pada zaman sekarang tidak hanya manuskrip-manuskrip, tidak hanya naskah-naskah, tetapi juga karya-karya modern yang sering dibacakan. Timbulnya misalnya, timbulnya Putri Reading ya, baca puisi yang dipopulerkan oleh Rendra, itu juga menandai bagaimana teks sastra itu dibacakan atau dipentaskan. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan katakanlah oleh Tan Lioi dengan musik puisinya itu, saya kira itu juga fenomena menarik dari sisi etnopoetika. Karena puisi-puisinya juga dipentaskan. Pak Imam, Pak Remi Novaris yang sering membaca puisi-puisinya Sutarji, yang tiba-tiba setelah dibacakan, dilisankan, dilantunkan secara lisan dalam bentuk pentas itu, kita jauh lebih mudah bisa menikmati, mencerna isinya, bahkan terhanyut oleh apa yang dipentaskan itu, bukan apa yang dikandung di dalamnya, tapi apa yang telah dipentaskan itu menjadi sangat hidup. Nah, tujuan akhirnya tetap bagaimana ciri karakteristik atau fitur puitis teks itu. Karena itu perangkat-perangkat puitika semacam metafor, imajinasi, aliterasi, asonansi, dan ikonisitas dan lain-lain itu tetap berperanan penting di dalam etnopuitika. Nah, itu dipentaskan dengan tujuan mendeskripsikan watak, ciri, fitur-fitur puitis teks, dan jangan lupa seni pelantunan atau pementasannya. Bagaimana puisi naskah, misalnya Kentrung, bagaimana Kada Tumina, bagaimana Madihin, bagaimana Pakacaping, dan seterusnya. Kita bisa melihat di berbagai gugusan wilayah Indonesia ini seni-seni pelantunan yang berbeda-beda, seni pelantunan yang memiliki corak-corak yang berbeda, baik aspek-aspek suprasegmental, supralinguistiknya maupun sisi-sisi linguistiknya. Seni pelantunan itu begitu banyak. Ada katakanlah di sepanjang Sunda itu ada Wawacan, Mabebasan, Nembang dan seterusnya, itu bisa kita teliti sampai ke tempat-tempat yang lain di luar Jawa. Di luar Jawa itu misalnya di kepulauan-kepulauan di Maluku, NTT, bahkan Papua itu bagaimana dengan tarian yang sampai berminggu-minggu, ucapan-ucapan, teriakan, ucapan yang sendirian, kolektif, atau individual, kolektif, dan seterusnya. Nah, kalau mau melanjutkan seperti yang kedua tadi, implikasi budayanya, maka bisa diperdalam dengan menggali ceruk falsafah lokal yang melandasi watak sastrawinya itu. Dalam sastra-sastra etnopuitik atau dalam puisi-puisi etnopuitis itu rasanya tidak mungkin watak sastrawinya itu katakanlah tidak seimbang, tidak ritmis, tidak selaras itu kalau ceruk falsafahnya itu misalnya keseimbangan. Nah, ini saya kira area-area, wilayah-wilayah, kawasan yang bisa ditekuni. Nah,
lalu apa yang menjadi batas-batas? Nah, ini yang ketiga, mari kita ingat bahwa karena ada etnos tadi, bisa pengetahuan, bisa etnografi mendalam, dalam arti lukisan mendalam satu kebudayaan tertentu, bisa juga disebut dalam puitika antropologis, pasti itu di dalam lokal tertentu, bisa juga dalam arti etnik tadi. Nah, karena itu etnopuitika selalu bersandar pada pengetahuan lokal. Fokusnya pada pengetahuan lokal. Kalau kebudayaan mungkin banyak ilmu juga fokusnya pada budaya lokal. Tapi ingin bersandar, menggali, bertumpu pada pengetahuan lokal itu. Lalu tadi sudah saya sebut berpusat pada seni pelantunan teks tadi. Nah, kemudian yang berikutnya itu berorientasi pada kesemestaan pembaitan atau ciri-ciri puitis yang ada di dalam berbagai puisi. Inilah saya kira garis besar yang telah kita bicarakan pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Nah, mari sedikit kita lanjutkan perkembangannya ini ya, sampai banyak sekali sekarang yang sudah mengembangkan, tetapi setidak-tidaknya etnopuitika ini dirintis oleh misalnya oleh Rothenberg, ini seorang musikus, seorang penyanyi, seorang ilmuwan, jadi gabungan itu. Oleh karena itu sejak awal etnopuitika itu memang merambah dimensi-dimensi kultural, dimensi-dimensi musikal, dimensi-dimensi bunyi, dan tentu saja puitiknya. Paling tidak Rothenberg ini menekankan pada itu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Delheim itu seorang antropolog, seorang sosiolog yang berminat pada bahasa, yang kemudian terus menekuni bidang bahasa, sampailah kemudian kita pada buku-bukunya tentang sosiolinguistik, tentang etnografi bicara itu, dan kemudian berkulminasi pada etnopuitika. Nah, karena itu Delheim lebih memusatkan perhatian pada kelisanan, pada dialog-dialog itu. Dennis Tedlock ini juga seorang penyair, seorang perekam, dan seterusnya, dan itu semua mempengaruhi kerja-kerja etnopuitikanya. Nah, ini saya kira harus kita pahami bersama supaya kita bisa melihat bagaimana kawasan, ruang lingkup, daerah jelajah etnopuitika itu. Nah, kita dari uraian tadi tentu kita menjadi maklum bahwa etnopuitika tidak lahir dari kekosongan sosial. Etnopuitika lahir dari berbagai pertemuan yang menyatu. Menurut hemat saya, etnopuitika ini kategorinya sudah transdisipliner. Tetapi kalau kita ragu ya paling tidak interdisipliner lah. Karena kita membedakan antara yang multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Saya sebut transdisipliner karena etnopuitika itu memiliki ontologi, memiliki objek kajian yang sudah jelas, dan semuanya mengacu pada objek kajian itu. Jadi objek kajiannya tidak banyak, tidak berbeda-beda, tidak banyak yang disatukan. Karena itu saya menyebut transdisipliner. Nah, paling tidak transdisiplin apa? Setidak-tidaknya yang paling sering disebut tentu linguistik. Ketika linguistik ini disebut, maka sebenarnya kita bisa berbicara jauh sebelum Rothenberg, jauh sebelum Roman Jakobson. Edward Sapir saya kira juga memiliki kontribusi pada puitika. Bahkan Noam Chomsky, Perlmutter, Lekov, dan seterusnya itu memiliki kontribusi pada etnopuitika. Itulah oleh orang-orang yang kemudian disebut etnopuitika linguistik itu. Nah, kemudian juga sastralisan. Sastralisan ya, tentu memiliki kontribusi sumbangan yang
sangat besar bagi tumbuh kembangnya etnopuitika. Nah, berikutnya folklore. Nah, yang paling banyak juga itu antropologi budaya. Setidak-tidaknya atau minimal 4 inilah yang membuat etnopuitika itu berkembang. Bapak Ibu kalau mau menambahkan teater tradisi tentu bisa saja. Saya minum dulu ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan misalnya teater tradisi, karena biasanya teater tradisi itu menjadi ruang ekspresi, ruang pementasan teks yang sangat menarik. Nah, karena itu bisa saja ditambahkan. Nah, ini sumbangan-sumbangannya. Nah, karena itu arsiran di antara ilmu-ilmu itu bisa saja kita kaji, kita perhatikan di dalam dunia etnopuitika. Nah, dari perkembangan itulah sampai sekarang, kemudian kita melihat bahwa etnopuitika itu bukan sekedar objek kajian yang diteliti oleh misalnya Roman Jakobson dengan fungsi puitis bahasanya, oleh Edward Sapir dengan nomena atau gejala-gejala kebudayaan yang disajikan oleh rentetan bunyi bahasa puitis itu, tetapi kemudian menjadi satu teori yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya tentu kita harus menyebut Rothenberg, kemudian Deleuze, Tetlock, dan beberapa di Indonesia saya kira juga ada. Nah, dari situlah kemudian juga menjadi metode. Orang Indonesia yang meneliti dengan metode etnopuitik yang saya tahu ya memang seorang ilmuwan sastra, sekali lagi adalah Ahmad Effendi Katarisman. Tapi dia seorang linguis Chomskyan. Jadi penelitiannya tentang naratif pernikahan Jawa dengan pendekatan etnopuitika Jawa itu satu kerja akademik serius yang menurut saya bisa jadi contoh di Indonesia. Namun, sekali lagi dalam perspektif Saussurian ya atau Levi-Strauss dari jurusan antropologi, saya ingin menyebut karya Pak Edi Sri Ahimsa. Edi Sri Ahimsa. Itu saya kira juga satu contoh kerja serius etnopuitik yang menempatkan etnopuitika sebagai metode. Nah, seperti apakah sebenarnya teori-teori itu? Mari kita sekilas membicarakannya itu. Nah, kembali lagi, jadi kita sudah mendapatkan satu arah yang jelas, objek kajian etnopuitika. Kalau kita sekarang pertemuan ini bicara tentang teori dan kajian etnopuitika. Nah, objek materialnya apapun yang diteliti itu yang menandakan keetnopuitikaan itu ya sastra dan falsafah yang dibaliknya itulah objek material yang diperhatikan, yang dijadikan pokok persoalan, yang dijadikan ruang atau tempat untuk menggali tema topik itu sastra dan falsafahnya. Tapi ini objek material utuh. Lalu bagian apa yang dijadikan bahan langsung jadi? Ya dua hal yang tadi sudah kita bicarakan. Saya ingin mengulangnya yaitu sastra pentas. Sastra pentas sekarang sangat banyak, tidak hanya tradisi, tidak hanya sastra tradisi, tapi segala yang dipentaskan itu bisa dikategorikan sastra pentas. Kalau Bapak Ibu suka ke pondok pesantren, itu singiran, nadoman, itu juga bisa dianggap sebagai sastra pentas. Kalau kita ke saudara-saudara kita di Papua, mulai berbagai gerak tari di dalam berbagai ritual, itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari sastra pentas. Bahkan
di dalam berbagai iklan ya, iklan TV, iklan radio itu juga bisa dianggap bagian dari sastra pentas. Nah, yang sangat khas itu seni pelantunan sastranya. Saya kira kita memiliki kekayaan seni pelantunan sastra yang belakangan tentu menjadi miskin, bukan miskin ya. Banyak yang hilang, banyak yang lindak begitu dari pentas-pentas, dari acara-acara sastra karena kita cenderung terpola pada satu dua yang dianggap sangat ideal baik. Nah, tadi sudah menyampaikan musik puisi yang dikembangkan oleh Tan Lioi, kemudian musikalisasi puisi yang banyak dilakukan oleh berbagai pihak di dalam berbagai acara, di dalam berbagai acara, di dalam berbagai bentuk ya bentuk rekaman ya. Bentuk rekaman ini misalnya Rintik Seduh dengan puisi-puisi Pak Sapardi, juga puisi-puisi yang dinyanyikan oleh banyak pihak. Saya lihat di YouTube itu dengan cara pelantunan yang lebih kreatif dalam arti lebih individual. Nah, kalau Bapak Ibu suka di dalam menikmati atau mengamati tradisi orang-orang kecil beragama, misalnya sholawatan, tahlilan, dan seterusnya, itu ada pembacaan-pembacaan dengan seni pelantunan. Itu juga bisa menjadi bagian dari kajian atau objek formal dari etnopuitika itu. Itulah saya kira hal-hal yang bisa kita kaji. Nah, sekedar contoh ini misalnya, pada awalnya itu ya hanya pengumpulan ya. Awal-awal itu pengumpulan bagaimana sastra atau puisi lisan itu dipentaskan. Puisi lisan itu diucapkan. Nah, itu yang direkam. Direkamnya tentu dengan cara tertentu karena belum ada internet, belum ada rekaman digital ya yang analog, kemudian belum ada elektronika, dunia elektronik, belum ada misalnya tape, belum ada alat-alat perekam lain seperti sekarang, maka biasanya pencatatan itu menjadi penting. Ini yang dilakukan. Nah, kita tahu kemudian Delheims dalam buku ini lebih banyak meneliti itu bagaimana pola-pola umum atau bisa dikatakan proposisi, bukan proposisi ya, terlalu serius kalau proposisi. Kecenderungan-kecenderungan umum bagaimana bunyi-bunyi itu ternyata terpola secara universal. Nah, jadi patokannya bagaimana memetakan. Orang menyebutnya tata bahasa di dalam puisi dan puisi di dalam tata bahasa. Nah, ini fokus dari Delhaims. Nah, kemudian ada juga yang meneliti jauh lebih dalam ya. Rothenberg itu sudah menulis ini. Jadi bagaimana teknik-teknik mengaktualisasi, menghadirkan, membenamkan perasaan-perasaan kesucian itu ke dalam diri pendengar atau pembacanya. Ini contoh kajian yang lain. Ini kajian bagaimana pada drama-drama zaman Renaissance itu dihubungkan dengan bagaimana kebudayaannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rothenberg juga, bagaimana mengoleksi, merekam sastra Mayan ini. Nah, ini jauh lagi, ini lebih spiritual, bagaimana etnopuitika samanisme itu. Nah, saya kira itu bagian gambaran bahwa kita bisa melihat rentangan yang panjang dari kajian etnopuitika. Pak Effendi Kadarisman itu pulang tahun 80-an, ya 80-an pertengahan atau akhir,
tentu sudah melakukan berbagai penelitian. Nah, saya ingin memberi contoh saja, banyak sekali penelitian etnopuitika Pak Effendi Kadarusman itu kemudian dibukukan dalam mengurai bahasa menyibak budaya ini. Dalam mengurai bahasa menyibak budaya ini, kita akan membaca bagaimana Pak Effendi menggunakan etnopuitika itu untuk mendeskripsikan bunyi-bunyi bahasa, keselarasan, keseimbangan, pola-pola keselarasan, kontras-kontras, kemudian runtun bunyi dari bahasa yang memang digunakan di dalam puisi, memang puisi, sampai bahasa-bahasa puitis di dalam nama, di dalam nama-nama, nama orang, nama judul buku, termasuk ini, mengurai bahasa, menyibak budaya, dan kegemaran kita menggunakan misalnya memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, pola-pola seperti itu juga dikaji. Sampai kemudian mencoba memahami bagaimana tipe-tipe budaya yang terkandung di dalam urean-urean kebahasaan di dalam etnopuitik itu. Pak Effendi sudah banyak melakukan di dunia Indonesia pada umumnya, lebih khusus lagi dunia Jawa. Disertasinya tentang etnopuitika pernikahan, naratif pernikahan Jawa. Nah, saya kira ini satu contoh. Ini Mbak Susi ini disertasinya dulu menulis sastra pentas Jidor Sentulan, ini dibukukan jadi ini satu upaya dengan teori yang lebih struktural. Nah, kemudian mantra kidung ini yang dilakukan oleh Wahyu Widodo. Wahyu Widodo itu dengan sangat analitis, bahkan bisa dikatakan struktural, dikombinasi dengan ilmu kidung Jawa, dia mencoba menganalisis mantra kidung Jawa menjadi satu buku. Ini dulu tesisnya. Jadi bagaimana piranti-piranti, fitur-fitur lingual itu dideskripsikan secara rapi, keteraturannya, pola-polanya, tipe-tipenya untuk melihat nilai-nilai simbolisme budaya Jawa itu. Wahyu sekarang sedang menyelesaikan disertasinya di Leiden University juga dengan topik etnopuitika. Saya lihat Wahyu Widodo ini memang mentornya Pak Effendi Kadarusman atau partnernya itu Pak Effendi Kadarusman. Jadi itu contoh objek kajian yang sudah diteliti oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Saya juga pernah membaca apa yang dikerjakan oleh Pak Warno, Profesor Suwarno dari UNY, sahabatnya Profesor Wiyatmi itu banyak meneliti etnopuitika, seni Pranoto Coro. Jadi bagaimana ke-MC-an manten Jawa itu banyak diteliti dengan etnopuitika. Jadi etnopuitika sebenarnya sudah mulai dipakai di Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi mengingatkan kita kalau diringkas itu pasti pentas. Yang bukan pentas bukanlah urusan etnopuitika. Nah, bagaimana jalinan ini? Bunyi saja boleh. Bunyi-bunyi saja boleh. Misalnya keindahan nama-nama di Indonesia. Bisa nama orang, bisa nama produk, bisa nama tempat, dan seterusnya. Bisa didaftarkan begitu rupa. Bergantung pada kemampuan kita menjabarkannya. Bisa juga teksnya, bagaimana kesemestaan keutuhan teks itu. Bisa juga dimensi-dimensi yang suci dari budaya, dalam arti religio-kultural, bisa juga dimensi-dimensi sosiokultural.
Nah, itu sendiri-sendiri juga boleh dalam konteks pentas tadi, tapi juga ini disatukan juga boleh. Mau digiling begitu rupa juga tidak ada masalah. Bergantung minat kita, keinginan kita, dan perhatian kita terhadap objek-objek keilmuan yang ingin dikembangkan. Nah, kalau kita beranjak berikutnya, lalu bagaimana modelnya? Setidak-tidaknya dengan mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh berbagai tokoh, kita bisa menyebut, ada banyak ya, tapi saya ingin menyebut yang pokok saja. Rothenberg, modelnya Jacobson, modelnya Delhaims, dan modelnya Tetlock. Sebenarnya kita bisa menambah modelnya Edward Sapir, modelnya Effendi Kadarisma, dan seterusnya. Tapi marilah kita mencoba melihat 4 hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita, ya ini benar ya ini, nanti saya keliru. Oh iya, benar. Nah, kita tahu Roman Jakobson adalah seorang linguis, terkenal sebagai seorang linguis. Sebenarnya dia tergolong linguis struktural. Karena itu segala yang dibicarakan di dalam puisi, ia tidak pernah terlepas dari 1, linguistik, 2, strukturalisme. Itulah yang kemudian juga mempengaruhi buku-buku. Dia menulis 3 buku tentang etnopoetika. Setidak-tidaknya 3 buku berjudul atau ada judulnya atau ada subjudulnya etnopoetika. Tetapi kalau kita perhatikan, 3 buku itu fokusnya tetap linguistik. Jadi dimensi kebahasaan dari sastra itu. Nah, lalu apa yang diperhatikan? Nah, kita tentu ingat pada 6 model atau 6 fungsi bahasa yang dikemukakan oleh Delhaims dalam bukunya yang kumpulan karangan yang tebal itu. Atau kemudian kita juga ingat Delhaims pernah bukan menulis tapi berceramah cukup panjang yang kemudian ditranskripsi menjadi satu tulisan yang lumayan panjang, judulnya Linguistic and Poetic. Jadi linguistik dan puitika. Nah, di dalam linguistik dan puisi. Nah, di situ kita akan mendapatkan kesan bahwa seluruh analisis atau seluruh kajian Roman Jakobson itu sebenarnya mengeksplorasi fungsi-fungsi puitis bahasa dalam perspektif linguistik strukturalnya. Jadi Delhaims tidak menjelajahi keluasan ruang lingkup kajian dari etnopoetika. Roman Jakobson kajiannya fokus pada fungsi puitis bahasa. Dan itu pun sudah tidak ada selesainya. Buktinya 1 buku tebal itu juga mengulas atau mendeskripsikan fungsi puitis bahasa di dalam berbagai puisi kelompok masyarakat. Nah, kemudian fungsi puitis apa? Delhaims itu mencari keseimbangan pembaitan atau keseimbangan ciri-ciri puitis. Nah, mungkin keseimbangan ini menjadi bagian penting dari apa yang dianggap ada di dalam setiap bahasa. Nah, dari keseimbangan inilah dicarilah mulai metafor sampai keserasian bunyi, keselarasan bunyi, keberimbangan komposisi, dan seterusnya. Nah, karena itulah Jakobson itu menekankan kekuatan analisis struktural. Tanpa kemampuan analisis linguistik struktural yang kuat, maka tidak akan terlihat mulai asonansi, aliterasi, sampai metafor yang terkandung di dalam satu puisi yang dipentaskan. Baik puisi tradisi, puisi berbahasa lokal, maupun puisi berbahasa nasional, katakanlah begitu.
Nah, ini model kajian Roman Jakobson. Ini dianggap pra atau awal dari etnopuitika. Nah, kemudian terus berkembang. Kita salah satunya melihat Rothenberg yang kemudian menggunakan atau mengusulkan istilah etnopuitika itu. Sebenarnya sudah ada, tetapi yang menggunakan istilah etnopuitika di dalam forum-forum resmi, di dalam buku-buku yang ilmiah adalah Rothenberg. Nah, ia berfokus pada sebenarnya pendokumentasian. Seperti juga sekarang banyak dilakukan oleh berbagai komunitas, berbagai asosiasi profesi, dan juga ada kelompok-kelompok peneliti ya. Nah, itu fokusnya pada dokumentasi. Jadi Rothenberg lebih pada dokumentasi. Tetapi kita ingat bahwa pada saat Rothenberg itu melakukan kerja-kerja ini, belum ada rekaman-rekaman alat-alat perekam yang canggih. Nah, karena itu ia mengembangkan suatu model ortografi sendiri. Bagaimana pengucapan, pelantunan, kemudian pembacaan itu bisa dilakukan orang dengan tanda-tanda, dengan cara mencermati konvensi-konvensi yang dikembangkan oleh Rothenberg itu. Jadi Rothenberg ini mengembangkan konvensi ortografis untuk pembacaan puisi di dalam kerangka etnopuitika. Nah, kemudian juga dia melakukan kerja-kerja dokumentasi. Kerja-kerja dokumentasi ini luar biasa. Ia bertahun-tahun bisa berada di wilayah Mayan. Kemudian dia merekamnya dengan tekun, kemudian dituliskan di dalam sistem ortografi yang dikembangkannya untuk kepentingan pembacaan etnopuitis tadi. Jadi dokumentasi itu menjadi bagian penting kajian yang dilakukan Rothenberg. Nah, kemudian dia fokus juga pada seni baca, analisis seni baca. Nah, analisisnya tentu menghasilkan bermacam-macam pola, bermacam-macam model, bermacam-macam gaya dari seni baca ini. Nah, seni baca inilah saya kira yang perlu kita perkaya. Seni baca ini perlu kita perhatikan agar kekayaan seni baca puisi itu tidak hilang karena ada standarisasi dalam berbagai lomba. Karena bagaimanapun lomba pasti menuntut standar agar bisa diketahui mana yang menang, mana yang tidak. Yang menang dianggap yang baik dan itulah yang kemudian dianggap benar. Dan akibatnya yang lain-lain dianggap tidak benar. Nah, ini model kajian Rothenberg. Nah, Bapak Ibu, kita tadi sudah menyebut nama Delahens yang latarnya sosiologi, ya seorang ahli sosiologi yang kemudian fokus perhatiannya pada bahasa, yang kemudian selanjutnya kita kenal sebagai seorang ahli sosiolinguistik. Tetapi jangan lupa ia menulis lebih dari 4 buku tentang etnopuitika. Bukan hanya tentang, tapi memang judulnya juga etnopuitika. Ada subjudul etnopuitik. Itu ada sekitar 4 ingat saya. Nah, pada dasarnya yang dilakukan oleh Delahens itu sesuai dengan latarnya sebagai seorang sosiolog yang sangat kental dengan etnografi. Ya, sebenarnya berfokus pada etnografi teks. Karena etnopuitika tawaran dari Delahens ini dikembangkan setelah ia menulis ethnography of speaking-nya itu. Jadi ia berfokus pada etnografi teksnya itu. Nah, apa yang dicari atau apa yang diteliti ada 3 hal ya. Kalau semuanya saya buat 3 itu ada 3 hal. Yaitu kesemestaan bait. Jadi satu atau fitur puitis gitu. Jadi baris bait
itu ya dicari pola-pola yang umumnya itu, pola-pola generiknya. Delheim menyebut universal of lines. Jadi itu yang pertama dicari dalam berbagai puisi, ya puisi lisan atau dalam etnopuisi, ada istilah juga etnoputre. Dalam berbagai etnopuisi itu kesemestaan bait, kesemestaan baris, atau lebih luas lagi adalah ciri-ciri generik dari berbagai fitur linguistik, berbagai fitur puitis yang dicari dari fitur linguistiknya itu. Nah, kemudian juga ya, kita ingat etnografi of speaking-nya itu selalu bersandar pada kelisanan, bersandar pada bahasa lisan. Karena itu tidak heran Delheim juga mencari keterjalinan rajutan bunyi-bunyi yang menghasilkan keindahan, yang menghasilkan puitika atau estetika itu. Nah, kemudian yang ketiga yang dicari itu ia menafsirkan budaya yang tampak, yang bisa digali, yang bisa ditangkap dari bunyi-bunyi yang terjalin secara ritmis dan memiliki konvensi generik itu. Jadi tafsir budayanya seperti apa. Nah, ini Delheim lah. Delheim sebenarnya hidup, berkembang, dan berkarya sejaman dengan Tetlock. Dennis Tetlock itu memiliki gaya yang lain. Nah, kalau Delheim itu pada etnografi, sama-sama fokusnya pada kelisanan, pada etnografinya, kajian Tetlock ini lebih berfokus pada seni melantunkan teks. Nah, seni melantunkan teks itu yang diteliti memang ya teks lisan ya, teks lisan. Betul-betul lisan primer kalau kita perhatikan karya-karya Tetlock itu. Dia tidak banyak ke manuskrip. Ini tantangan besar sebenarnya bagi Tetlock. Sayang Tetlock tidak hidup di Indonesia, tidak hidup di tempat lain, atau mungkin memang tidak memperhatikan manuskrip itu. Karena manuskrip itu juga memiliki seni pelantunannya tersendiri. Nah, tapi kembali lagi, itulah paralelisme ya, kesejajaran antara Delheim dan Tetlock, sama-sama pada kelisanan, pada hal-hal yang lisan, tetapi ada orientasi yang berbeda. Delheim pada etnografinya, etnografi teksnya, Tetlock pada seni pelantunan teks, pelantunan teksnya. Lalu apa yang dicari? Yang dicari adalah konvensi-konvensi pelantunannya. Nah, itu kemudian dikembangkan seperti halnya Rothenberg. Tetlock juga mengembangkan sistem ortografi untuk membaca bagaimana cara pelantunan itu. Nah, dia mencoba mengembangkan seni pelantunan dan ortografi dalam kerangka etnopuitika. Nah, kemudian juga dicari cara-cara pelantunan bunyi-bunyi puitik itu. Bunyi-bunyi yang indah, bunyi-bunyi yang ritmis, bunyi-bunyi mungkin yang seimbang, bunyi-bunyi yang kontras tapi terasa enak, dan seterusnya itu dicari. Nah, Tetlock juga menikmati cara ini, seni mendengarkan atau cara mendengarkan pembacaan atau pelantunan sastra pentas itu. Itu ada seninya. Kita sering gagal, misalnya menikmati wayang yang begitu panjangnya. Nah, itu kan seorang dalang memiliki cara pelantunan yang cara bercerita yang berbeda. Pendengarnya juga memiliki seni mendengarkan. Kalau kita tidak memahami konteks itu, dalam tempo 6-8 jam itu tentu kita sangat bosan dan pasti banyak yang hilang. Nah, karena itu seni mendengarkan ini menjadi perhatian itu. Nah, inilah 4 model kajian yang dilakukan oleh para ahli. Saya tidak mengulas yang Indonesia, tapi saya ingin menyebut kembali lagi Pak Effendi dalam etnopuitika naratif pernikahan Jawanya, ia meneliti bagaimana
apa ya, pewara atau MC Jawa itu mengucapkan ya apa yang memang perlu disampaikan di dalam memandu acara pernikahan Jawa itu. Bermacam-macam yang dia teliti. Pak Suwarno, Profesor Suwarno juga melakukan itu. Disertasinya juga tentang etnopuitika kepewaraan, ya, begitu. Nah, tadi ada Mbak Susi tadi juga lebih pada bagaimana pembacaan teks di dalam jidor sentulan. Nah, ini berbagai hal yang sudah dilakukan. Sudah lebih dari 1 jam ini. Jadi saya kira saya cukupkan di situ kerangkanya, kita baru model kajian. Nah, metode-metode yang dipakai biasanya sama seperti itu. Karena ada 2 pandangan bahwa tidak setiap teori itu menuntut metode yang pasti. Tidak setiap teori selalu membawa metode tersendiri. Jadi ada 2 pandangan bahwa setiap teori, setiap konsep membutuhkan metode sendiri dan membawa metode sendiri, tetapi bisa juga antara objek, metode, dan teori itu sifatnya terbuka dan setiap peneliti bisa meracik, meramu, merajutnya sendiri. Saya kira pengantar awal etnopuitika cukup inilah. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Saya kembalikan kepada apa ya Mbak Endah lah sebagai pengatur acara ini. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Endah. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini luar biasa ini. 1 jam dapatnya banyak, membuka segala macam peluang. Ini langsung disambut oleh teman-teman peserta Pak Joko. Ada yang langsung menendang ini penelitian-penelitian mereka, ada 6. Nanti minta tolong Mas Lutfi ditampilkan. Sebentar. Yang pertama tadi terlalu besar judulnya, perbandingan etnopuitika Sunda dan Inggris tadi. Oh, Pak Joko anu loh, Pak Joko langsung membaca loh ini Bapak Ibu. Baik, itu yang pertama Pak Joko. Terlalu besar itu bagaimana Pak Joko? Etnopuitika dalam studi banding budaya Sunda dan Inggris. Terlalu luas kah? Iya, karena budayanya ini yang dicari apanya sebenarnya. Melalui etnopuitika apa, kemudian budayanya ini kan juga sangat luas. Jadi harus fokus pada misalnya spiritualitas, katakanlah spiritualitas Sunda dan spiritualitas Inggrisnya ini kan juga Inggris dalam arti apa gitu. Jadi British English atau Anglo-Saxon atau apa ya. Nah, ini masih perlu difokuskan ya, dikerucutkan. Nah, kemudian etnopuitika itu kan nama besar. Boleh saja sebagai pendekatan dicantumkan. Tetapi sebenarnya objeknya apa, topiknya apa. Misalnya konvensi-konvensi keselarasan bunyi di dalam budaya Sunda dan budaya Inggris. Nah, tetapi juga ada pertanyaan bagaimana membandingkan itu, gitu. Meskipun bukan menjadi kawasan teknis dari etnopuitika ya, karena Inggris dan Sunda itu kan jauh ya, jauh. Beda dengan misalnya terlalu jauh. Sunda dan Jawa. Jawa, Sunda, Bali. Iya. Saya tidak ingin berasumsi begitu. Saya ingin memberi contoh ya, misalnya Pak ada bukunya tentang sangat tebal kok. Ben Arp atau siapa ya lupa itu membandingkan antara Sasak, Bali, Jawa, dan Madura. Yang dibandingkan hanya satu, bagaimana perubahan-perubahan bunyi dan ortografis dari serat jati suara. Jadi penyalinan serat jati suara itu
di dalam tradisi Jawa, tradisi Bali, tradisi Sasak itu memiliki perbedaan sehingga dia fokus pada itu, pada satu. Nah, yang pertama tadi ya, saya kira bisa begitu ya. Ini etnopoetika ini apa? Misalnya ada teksnya ya, 1-2 teks atau 1-2 cerita yang kemudian bisa dibandingkan. Ya, tapi kalau mau besar ya boleh, tetapi ini terlalu besar menurut saya. Lulus berapa tahun, Pak? Nah, ya itu Kalau 10 terlalu tahun. lulus. Saya jadi ingat Pak, mungkin ada Mbak Roro Gendis dan Arek, suaminya itu perlu 27 tahun untuk meneliti Palui, di Pulau Palui, di Pulau Palui, 27 tahun. Jadi ya malah Pak Kamre di Papua itu perlu 43 tahun itu, yang menghasilkan pemetaan itu. Jadi ya bukan berarti tidak boleh, boleh. Tetapi di Indonesia itu kan terkendala sesuatu yang tidak bisa kita ubah gitu ya. Kita ubah itu misalnya dituntut multi years tapi anggarannya nggak ada. Dituntut untuk memetakan keseluruhan tetapi ya paling banter hanya 3 tahun. Dituntut untuk memetakan secara komprehensif berarti itu teoritik tetapi mintanya hilirisasi. Karena hilirisasi itu siap pakai. Ujungnya kan siap pakai. Nah, etnopoetika tidak selalu siap pakai. Kecuali misalnya kita ingin melihat pola-pola tipe-tipe budaya, tipe-tipe mental, tipe-tipe cara berpikir yang kemudian digunakan untuk misalnya kanalisasi-kanalisasi politik atau untuk pemolaan-pemolaan bagaimana pemberian perlakuan untuk kepentingan-kepentingan politik. Contohnya misalnya Religion of Java yang dari Clifford Geertz yang membagi orang Jawa menjadi 3 santri abangan priayi itu kemudian sepanjang Orde Baru digunakan sebagai paradigma, sebagai pola untuk bagaimana berkampanye dan bagaimana mengelola masyarakat Jawa itu. Nah itu lain. Tapi kan itu kalau kerja hiski, kerja ilmiah buat apa? Kecuali kita dapat pesanan memang untuk itu. Ya terus ya itu beda. Kira-kira itu baru satu ya. Satu, ini ada tradisi lisan dalam musik tradisional Mandar Pasayang-sayang kajian etnopoetika. Tradisi lisan dalam banyak ya, judul ini juga seperti terlalu ini, luas ya, luas. Menurut saya terlalu luas. Tapi bagaimana pembacaan teksnya, pembacaan lirik-liriknya, bagaimana penataan lirik-lirik teksnya itu yang menyertai musik tradisional itu dan bagaimana itu ditelantunkan, ditampilkan di dalam pertunjukan musik tradisional Mandar itu. Jadi harus lebih, menurut saya harus lebih konkret. Kecuali ini penelitian besar ya, pesanan penelitian besar dan kita punya target tertentu, itu bolehlah. Tapi tradisi lisan apa? Tradisi lisan itu terlalu banyak. Ada yang bisa kita masukkan dalam kerangka etnopoetik, tapi ada juga saya kira tradisi lisan yang di luar etnopoetik. Nah, kemudian nilai ya, kepahlawanan. ya si Pitung itu juga bisa saja, tetapi apakah ya, salah satu yang banyak dikaji orang di dalam etnopoetika, kalau kita lihat banyak artikel berbahasa Inggris lah begitu, itu memang kepahlawanan ya, heroisme. Tetapi tidak melulu nilai. Kita selalu terjebak pada nilai. Kalau kita coba memandang kebudayaan secara holistik atau teori holistik kebudayaan, kita akan mendapatkan 3 lapisan kebudayaan, yaitu lapisan material kebudayaan, ekonomi, teknologi, dan sebagainya, lapisan sosial kebudayaan, lalu lapisan simbolik. Nah, lapisan simbolik ini ada mitos, ada kosmos, ada norma, ada nilai. Jadi begitu banyak. Nah, pertanyaannya mengapa kita fokus selalu pada nilai?
Karena norma-norma yang kemudian ditetapkan itu jadi nilai, tapi nilai yang kemudian menjadi norma itu juga biasanya disebut makna, ya. Makna. Nah, setelah itulah baru etik gitu. Misalnya salah satu teori begitu. Nah, karena itu perlu dipastikan sebenarnya ini nilai kepahlawanan atau lebih luas. Saya kira itu perlu diperluas. Nah, untuk yang kepahlawanan itu. Maafkan ini. Baik, ini Di berarti tempat saya pantun. tidak jelas. Oh, Nggih, ya. pantun Sumatera Selatan kajian etnopuitika ini jawabannya sama seperti yang tadi Pak Joko nggih. Pantun Iya. Sumatera Selatan ya sama. Ini harus lebih fokus juga. Ya, Kemudian saya kira Pak Joko ada etnopuitika romantik ringit masyarakat di itu nanti selatan Bengkulu. temuannya ya. Oke, ya. Ringit ini ya, ringit. Ringit ya. Ya, romantik dan tidak itu nanti temuan etnopuitiknya saja. Ya, tapi memang mungkin ada romantisme ringit masyarakat. Ini ringit ini apa ini? Pak Sarwo Ringit. Ferdi. Ya, Ringit silakan, itu Om. sebenarnya strukturnya mirip pantun, Prof. Tapi Oh, dia bentuk puisi ya. dia bentuk mirip pantun, tapi sebenarnya dinyanyikan. Jadi lebih sebagai folk song gitu. Mungkin lebih kalau saya sih lebih pada romantisme, kemudian pola pelantunannya itu hasilnya. Tapi kalau mau dijadikan judul bisa saja, tapi fokusnya mungkin pada ringit masyarakat di Selatan Bengkulu. Selatan Bengkulu ini yang mungkin perlu dikonkretkan, ini Bengkulu Selatan Bengkulu ini juga jauh banyak. Kalau Bengkulu Selatan sering disempitkan pada daerah Manak namanya, daerah Manak, ibu kota ada Kabupaten Bengkulu Selatan. Kalau Selatan Bengkulu itu mencakup dia sampai Kaur, sampai perbatasan Merpas, perbatasan Lampung, dan Seluma, sebenarnya dari daerah Seluma yang dekat Bengkulu. Makanya saya menggunakan istilah Selatan Bengkulu dibanding Bengkulu Selatan. Yang penting Pak, satuan kulturalnya jelas saja. Karena sekarang itu daerah otonom itu tidak selalu mencerminkan sama dan sebangun dengan otonomi budaya. Jadi bisa saja itu 3-4 daerah otonom, misalnya kabupaten kota, pada dasarnya hanya satu kebudayaan. Nah, karena itu mungkin perlu dicarikan nama dulu. Nah, masyarakat bisa lebih dikonkretkan. Ringit itu nama bentuk puisi, saya kira boleh. Nah, mungkin apa yang dicarinya ini yang harus dihubungkan dengan ungkap verbal dari puisi ringit ini. Nah, pendekatannya etnopuitik. Saya kira tidak harus dijadikan judul semuanya di depan. Sejak tadi etnopuitikanya dijadikan. Mungkin bisa di dalam atau mungkin bisa menjadi anak judul dan seterusnya. Itu saya kira bisa saja. Nah, termasuk Bu Dini ini kan juga etnopuitik. Saya kira kita tidak perlu takut untuk tidak mencantumkan etnopuitika di depan, gitu, di judul pertama. Gitu. Saya kira tidak, bisa saja itu di belakang atau subjudul. Nah, itu apa wawacan di tempat saya tidak terlihat. Ya, wawacan. Dan, Pak Joko, ini sebentar. Kalau menggunakan ringitnya Pak Sarwo Ferdi begitu kajiannya siapa Pak dari empat yang tadi Pak Joko jelaskan? Yang cocok yang mana untuk ringit? Yang dicari apa dulu? Kalau yang dicari adalah kesemestaan dan puitiknya itu Delaim bisa, Tetlock bisa, tapi yang dua lain nggak bisa. Tetapi kalau yang tadi di atasnya tadi apa? Itu yang dikembangkan Pak Effendi itu bisa. Pantun itu bisa. Okay, yeah. Nah, kalau yang kepahlawanan itu yang saya lupa tadi. Ada shamanisme tadi. Oh ya.
Nah, kemudian yang tadi Pak Sarwo tadi bisa juga itu harus diperhatikan dengan mengacu pada ada buku judulnya Ethnopoietic of Space and Transformation. Jadi bagaimana pergeseran-pergeseran kultural dalam arti konvensi etnopoietik itu di dalam satu ruang budaya itu juga bisa. Baik, Ya baik. itu. Oke, Pak Joko, tadi beberapa kali sejak kemarin itu kan pamer buku-buku begitu ya. Itu bisa didapat di mana Pak Joko? Atau mungkin Pak Joko ada Nanti e-booknya PDF-nya saya kemudian. kirim. Ah, PDF-nya saya kirimkan. itu yang kami tunggu Pak Joko. Alhamdulillah. Dibeli. Baik, Kalau yang baik. bahasa Indonesia harus dibeli. Oh iya, iyalah. Baik Pak Bahasa Joko. Inggris nanti saya kirimkan. PDF-nya ini, PDF-nya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Itu saja sudah luar biasa. Apa itu? Berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan Pak Joko. Ini antropologi sastra kok tidak disenggol-senggol? Ini dari Bu Vina Masri. Tadi kan etno. Iya. Ada dua istilah ya di dalam antropologi itu. Yang pertama adalah literary anthropology. Itu oleh orang Indonesia juga sering dianggap diterjemahkan antropologi sastra. Tapi ada juga anthropology of literature. Jadi yang mana sebenarnya yang antropologi sastra? Nah, saya sih berpandangan bahwa yang harusnya kita sebut antropologi sastra itu yang anthropology of literature itu. Kalau literary anthropology itu adalah satu pendekatan, satu corak atau satu tipologi antropologi budaya. Antropologi banyak, tapi salah satu tipologi antropologi budaya yang menggunakan terutama sebenarnya bagaimana pengamatan, metode kajian, kemudian penulisan laporan kajian atau penelitian itu dengan gaya sastrawi. Itulah yang disebut literary anthropology. Nah, yang antropologi yang lain itu kan antropologi budaya. Jadi lebih spesifik. Tapi pertanyaan pokoknya adalah mana dulu yang kita sebut antropologi sastra. Yang betul-betul antropologi tentang sastra. Bukan bagaimana pendekatan sastrawi untuk kepentingan-kepentingan antropologi. Kalau di dalam bahasa asing, yang pertama kan disebut literary anthropology. Literary anthropology saya kira itu sebuah gejala umum. Izinkan saya menggunakan istilah yang tidak terlalu enak. Gejala latah dari nyaris sebagian besar ilmu untuk tidak puas dengan bidang-bidang ilmu yang positivistik, sekuler, terlalu rasional kritis, itu kan tidak puas. Dan itu yang memulai kan bidangnya Mbak Endah Imawati sendiri. Ketika orang-orang media, orang-orang jurnalisme tidak puas dengan cara-cara pemberitaan, cara-cara penulisan jurnalisme yang ada, kemudian menggendong, mengangkut sastra ke dalamnya, sehingga muncullah literary journalism. Setelah literary journalism, maka semua ilmu juga begitu. Psikologi tidak puas, akhirnya juga menyebut ada narrative psychology. Kemudian bahkan ada yang disebut aesthetic mathematical approach misalnya. Jadi semuanya begitu. Dan termasuk salah satu diantaranya adalah antropologi yang tidak puas dengan cara-cara penulisan antropologi selama ini. Meskipun etnografi itu juga sudah sangat bebas, tetapi dirasakan belum bebas. Sehingga muncullah literary anthropology. Bahkan belakangan juga muncul literary etnografi. Literary etnografi itulah yang kemudian ditulis dengan sangat baik, dipakai dengan sangat baik oleh Pak Josh Quinn di dalam bukunya Saint Bandit of Java. Bajingan tengik di Jawa. Ya, atau Saint Bandit Wali Berandal di Tanah Jawa. Itu menggunakan literary etnografi, literary journalism. Buku itu saya kira
sangat menarik dan sangat enak untuk dibaca. Itu dua hal dulu. Lalu apa hubungannya dengan etnopuitika? Ya tentu tadi antropologi budaya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan etnopuitika. Bahkan beberapa ahli antropologi budaya itu sebenarnya juga menjadi pengembang kalau pencetus mungkin tidak ya, pengembang atau pemberi warna dari etnopuitika itu. Nah, tentu ada perbedaan antara antropologi sastra dengan etnopuitika. Kalau antropologi sastra saya kira jauh lebih luas daripada etnopuitika. Antropologi sastra tidak hanya berkhidmat pada dunia-dunia artistik, puitik, dan estetik, tetapi juga misalnya bagaimana kehidupan sastra di satu komunitas terpencil, di pegunungan, di lembah, di masyarakat adat A, adat B, bagaimana itu lontara, bagaimana itu menembang, pawacan, kemudian mabebasan, itu menjadi sebuah kontrol sosial. Sebab orang yang tidak bisa katakanlah mabebasan, melantunkan puisi-puisi itu bisa juga keluar dari Bali, dari komunitasnya. Bisa juga bagaimana puisi-puisi sastra-sastra klasik itu dicipta dengan ritual-ritual yang panjang. Saya kira itu kerja-kerja dari antropologi sastra. Tapi itu sudah jauh di luar etnopuitika. Nah, karena itu antropologi sastra memberi warna pada etnopuitika, tetapi antropologi sastra bukan menjadi bagian dari etnopuitika. Sebaliknya malah etnopuitika itu banyak meminjam atau banyak diberi perangkat-perangkat teoritik dan wawasan oleh antropologi sastra. Antropologi sastra lebih luas dalam pengertian anthropology of literature tadi. Terima kasih. Baik, 1 menit, masih sisa 1 menit sebelum Pak Joko pamit. Pak Joko, ini ada dari Bu Venus dan saya gabung dengan Bu Heti. Tadi dirasani di awal Bu Heti, sekarang Bu Heti muncul. Ini dari Bu Venus, apakah tadi Pak Joko kan memaparkan tentang pentas. Bisakah yang di dalam novel itu bisa masuk ke etnopuitika? Karena misalnya dalam novel Kubah yang menampilkan Kidung Sangkan Paraning Dumadi, atau Bu Heti ini simbol budaya masyarakat Madura dalam antologi puisi karya Jawawi Imron. Bisakah itu masuk dalam etnopuitika, Pak Joko? Setelah itu saya tutup. Yang ini, bentar. Yang Bu Venus ini tidak hanya itu, tetapi juga keseluruhan cerita Pak Ahmad Tohari itu bisa juga, tidak hanya dalam Kubah, di dalam Ronggeng Dukuh Paru itu saya kira malah sangat kental itu ya. Bahkan itu ditutup dengan sebuah nubuat yang sudah jadi. Apa itu? Ono kidung rumeksa wengi teguh ayu luput. Jadi itu sudah di garis struktur ya, struktur keselamatan, struktur cerita, kemudian keselamatan tokoh-tokohnya, keselamatan masyarakatnya itu betul-betul mengikuti suatu paradigma dari karya Sunan Kalijaga itu. Itu ada naskahnya, saya pernah baca, dan yang dikutip oleh Pak Ahmad Tohari itu kan 2-3 saja. Dan itu memang harus dilantunkan seolah-olah itu menjadi satu akar dari keseluruhan cerita itu. Kalau kita perhatikan betul dan kita mendalami budaya itu. Nah, karena itu bisa menjadi atau menarik untuk menjadi objek kajian etnopuitika. Terutama tidak hanya berhenti pada bagaimana pelantunannya, bagaimana pelantunan itu sebenarnya membingkai keseluruhan cerita itu. Nah, di dalam Kubah dan lain-lain bagi saya itu
percikan-percikan dari pola yang dikembangkan oleh Pak Ahmad Tohari. Nah, yang menarik mungkin Pak Ahmad Tohari itu tidak melihat, kalau ini kita lihat dari sisi etnopuitik, apa yang ditampilkan itu tidaklah negatif. Jadi Pak Ahmad Tohari tidak pernah menghakimi tradisi lisan, tradisi lama itu sebagai sesuatu yang jelek, yang negatif, yang tidak, tetapi sebagai suatu instrumentasi untuk bagaimana keluar dari jeratan-jeratan, tantangan-tantangan yang sifatnya eksternal maupun internal, kalau kita dalami. Itu kalau kembali lagi, kalau di dalam Ronggeng Dukuh Paro itu pada halaman-halaman awal itu sudah ada ono kidung rumeng soeng wengi, itu kan harus dibayangkan bagaimana situasinya sampai kemudian pada akhir cerita itu ya, terakhir itu saya kira satu kesatuan. Itulah yang oleh Delheim yang mungkin bisa dimasukkan kesemestaan fitur-fitur puitik atau kesemestaan fitur-fitur naratif itu. Nah, itu yang Bu Venus. Yang satunya tadi apa tadi? Bu Heti ya, budaya dalam apa tadi Pak? Simbol budaya masyarakat Madura dalam antologi puisi. Oh iya, Pak Zawawi adalah orang yang terperangkap oleh budaya lokal Maduranya. Jadi, tapi kita harus memahami ya, karena Pak Zawawi hidup pada atau besar pada zaman-zaman revolusi, pada zaman Orde Lama, berkreasi pada zaman Orde Baru, yang konteksnya berbeda, sehingga dia lebih karya Pak Zawawi itu mungkin satu untuk ada maksud-maksud pemberontakan kultural. Karena ditulis pada zaman Orde Baru. Kita tahu presiden kita atau Orde Baru itu melakukan monolitikisasi atau penyeragaman kebudayaan, ya. Kalau boleh saya sebut, yaitu kebudayaan agraris. Jadi pada zaman Orde Baru kita menyaksikan agrarianisasi kebudayaan, yang kebudayaan peladang berpindah dianggap negatif, yang merambah juga dianggap negatif, yang biasa hidup di laut itu juga didaratkan, kemudian juga orang-orang Madura yang biasa melaut itu juga banyak kehilangan, ya, karena sejak zaman Orde Baru itu yang namanya garam itu tidak pernah beruntung di Madura itu. Nah, disitulah saya kira Pak Zawawi ingin melakukan subversi atau pemberontakan pada Orde Baru itu. Dengan cara apa? Menyelamatkan kemaritiman Madura itu di dalam teks-teksnya. Misalnya dalam Celurit Emas, dalam Nenek Moyangku Air Mata, dan tentu dalam Bantalku Ombak Selimutku Angin. Saya kira tidak ada orang daratan, orang agraris punya semboyan bantalku ombak selimutku angin. Saya saja lihat ombak takut, anak-anak saya. Apalagi ini angin sebagai selimut. Sekarang ada angin kita ya berlari. Tapi tidak, orang Madura. Bantalku ombak selimutku angin. Ketika itu dimasukkan dengan nada-nada itu, saya kira Pak Zawawi ada melakukan tugas satu, penyelamatan kemaritiman Madura di dalam teks itu. Kemudian yang kedua, inilah saya kira satu spirit yang ada di dalam kebudayaan itu. Nah, kalau itu mau diteliti ya boleh saja. Tetapi sebenarnya kalau dibandingkan itu jauh lebih menarik. Karena generasi muda Madura tidak seperti Pak Zawawi lagi. Pak Zawawi dianggap mengelap-ngelap dan terperangkap pada kemaduraan yang afirmatif, ya, diterima begitu saja. Pada generasi baru, katakanlah Warid Snovi, Faizi, kemudian Muna Masyari, tentu puisi-puisi Royan Yulian, itu sebaliknya
justru bertindak kritis, melakukan perhitungan-perhitungan kultural terhadap Madura itu. Jadi sudah ada generasi yang berbeda. Persepsi, kemudian pandangan, kemudian juga tanggapan yang berbeda ini saya kira juga bisa menjadi bagian dari kajian etnopuitika, perbandingan tadi. Perbandingan generasi yang berkembang sebelumnya dan berkembang pada masa bebas. Masa bebas itu sejak Orde Baru kita punya Kementerian Kelautan, kita melihat bagaimana laut didorong, kemaritiman digelurakan, itu ternyata juga direspon oleh penyair-penyair dari Madura. Nah, hanya saya ingatkan, kemudian jangan hanya Madura, nyaris generasi baru penyair Indonesia itu sekarang menengok laut. Maria Atkah dari Bangga itu sangat bagus. Membaca laut itu bagus. Jadi tidak hanya Madura, banyak gugusan wilayah baru yang memiliki penyair-penyair bagus yang mencoba meresepsi, mempersepsi, dan merespon kondisi lautnya itu. Nah, karena itu juga bagian penting dari etnopuitika. Bahkan mungkin kita itu sayang juga kita sulit ya kalau mengikuti nelayan melaut 3 bulan gitu. Apa yang dia lakukan? Yang disebut sailing poetry. Jadi puitika laut itu seperti apa ya? Itu kita kekurangan itu. Padahal itulah yang menarik untuk diteliti dari sisi etnopuitika. Kira-kira begitu, Mbak Endah dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Tadi ada Bu Fahria yang angkat tangan. Minta maaf, Bu. Ini Pak Joko memang akan Saya harus gugup. berkelana kemana-mana ini. Baik, terima kasih Pak Joko. Ini asupan luar biasa nutrisinya. Terima kasih banyak sudah berbagi di sini, sudah membukakan peluang untuk penelitian-penelitian etnopuitika. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih para panitia yang selalu sibuk di belakang sana. Baik, kalau begitu saya tutup sampai di sini. Adakah yang ingin disampaikan oleh para panitia? Silahkan kalau ada, kalau tidak saya tutup. Terima kasih Pak Joko, boleh meninggalkan Foto Zoom. bersama dulu, Mbak. Oh, foto bersama dulu Pak Joko, jangan keluar dulu Pak Joko. Tadi lupa. Silakan Bapak Ibu dibuka layarnya. Jika memungkinkan. Monggo teman-teman panitia. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, Ibu Bapak yang belum membuka kamera dimohon untuk membuka kamera. Untuk kebutuhan dokumentasi. Terima kasih. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, mohon maaf sampai ketemu Terima lagi. kasih. Prof Terima Nur, kasih. Prof Novi. Prof Joko, makasih, keren. Terima kasih Pak Joko. Nuwun Prof Joko. Jangan lupa buku-bukunya Pak Joko. Prof Novi, Prof Nur. Terima Buku kasih ditunggu. semuanya. Terima kasih, Prof. Ya, bukunya nanti saya kirim ke Mbak Endah biar dibagi. Prof. Terima kasih, Prof Joko. Ya. Tunggu bukunya, Prof. Waalaikumsalam. Oke, nanti Recording stopped. saya sampaikan. Terima kasih. Saya pamit juga. Makasih Mbak Ina. Prof Harun, Terima kasih. perjalanan kemana Prof Harun? Baru pulang dari pemakaman. Oh, Matur nuwun Prof Novi. Tanggam Sudah ya. tetangga? Sama-sama. Oh, Tetangga. iya. Oh gitu. Pak, Ya. Pak Tomo. Sampai jumpa. Oh, mungkin saya saran sedikit, Prof. Pak Ya. Ketua. Ya, mungkin dari diskusi hari ini itu bisa digagas penelitian kecil-kecilan di seluruh Indonesia itu, misalnya puisi lisan berdimensi keagamaan atau budaya tertentu, kajian etnopuitik. Satu Ya, sektor. sepakat. Ya. Ya. Sepakat Prof Ya. Harun. Iya, Prof Ya. Harun. Nanti kita
Kita diskusikan katakan kembali. resepsi. Ya. Iya, diskusikan untuk semua yang riset bersama itu. Iya. Siap berkontribusi, Prof. Iya. Ya, Oh, Pak Razali. Iya, iya, Pak Razali. Novi ya sedang di rumah ini. Iya. Untuk bulan depan sastra pariwisata. Nah, ini juga bisa untuk riset bersama juga, Prof Harun. Sastra pariwisata, iya. Iya. Ya Allah, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Prof Harun. Terima kasih semuanya. Ya. Izin Mbak di Titi, Mas Ferry, Mbak Novia, Pak Razali, Ya, Pak. Bu Yeni. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat hari ini dapat vitamin. Ini Multivitamin. Bukan ada hanya Pak vitamin, Zainil multivitamin. Amral dari Jambi. Ya, dari Jambi, Bu. Oh, iya, iya, iya. Salam kenal, Pak. Ya, alumni kita lah, alumni UNJ. Oh, UNJ, ya, iya. Iya, Bapak, kita nanti bisa kolaborasi. Insya Allah. Iya. Vitamin tadi sudah. Malahan tadi saya mau Mundur. tanya ke Bu Novi. Iya. Sebenarnya gitu kan dengan terjadinya erupsi Merapi kan melahirkan banyak syair-syair lagu Minang terbaru kan gitu. Iya, iya. Saya mau nanyakan tadi tapi karena memang ya waktunya kasib begitu kan. Mohon diberikan arahan nanti gitu. Iya. Kan Prof, banyak sekali lah. iya. Ya. Pak Zainil sudah ada di grup HISKI ya? HISKI pusat ya? HISKI himpunan. Belum. Oh, iya, iya, nanti Ya. coba Tolong diinput, Bu. Iya, iya. Sebentar. Bisa nih nomor sebentar. Tolong nomor HP-nya, nomor WA-nya Pak Zainil. 0813 0813 6648 6648 3925 3925. Oke, nanti saya WA ya untuk masuk ke HISKI pusat. Jadi nanti pertanyaannya itu bisa di-share di ruang HISKI. Terima kasih. Ya, Izin sama-sama, Bu. ya. Saya pamit dulu. Semuanya. Iya, Pak Tomo, Mohon Mbak diri. Titi. Terima kasih vitaminnya. Saini, mari Pak Saini. Ya.